Pilpres 2024 di depan mata, 16 bulan menjelang pemungutan suara mesin politik kian memanas. Sejumlah parpol masih berhitung dan mencari mitra koalisi untuk memenangkan pemilu. Tarik ulur nama bakal calon presiden masih sangat dinamis. Dalam survei nasional Kompas Oktober 2022, elektabilitas teratas diperoleh Ganjar Pranowo, yaitu 23,2%. Disusul Prabowo Subianto 17,6%, dan diikuti di posisi ketiga yaitu Anies Baswedan 16,5%. Namun, di balik angka ini ada kejutan. Yang mengejutkan adalah elektabilitas Anies yang naik signifikan selama tahun 2022. Pada Januari perolehan elektabilitasnya 14,2%, Juni 12,6%, lalu naik 4% di bulan Oktober menjadi 16,5%. Tentu kenaikan ini ada faktor penyebabnya. Anies Baswedan memang kita bisa melihat pergerakan-pergerakan taktik politiknya yang makin terlihat ya. Deklarasi yang dilaksanakan baik oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem menaikkan elektabilitasnya. Ya. Di samping itu juga dia aktif melakukan pergerakan-pergerakan menjalin koalisi. Ya. Lain halnya dengan Anies yang mendulang elektabilitas, sebaliknya elektabilitas Prabowo Subianto menurun tajam. Di Januari, elektabilitas Prabowo tergolong tertinggi yaitu 26,5%, lalu perlahan menurun menjadi 25,3% pada Juni, lalu turun drastis di Oktober hingga mencapai di titik 17,6%. Jika dihitung, elektabilitas Prabowo tahun ini menurun sebesar 8,9%. Prabowo Subianto mungkin sifatnya pasif, artinya dia yang didatangi gitu misalnya. Daripada dia yang melakukan tur politik gitu. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto adalah dua tokoh yang mendeklarasikan diri menjadi capres. Namun mengapa efek deklarasi capres kedua tokoh ini dampaknya berbeda pada elektabilitasnya? Kalau Prabowo deklarasi itu relatif seperti orang menang itu urusan internal gitu ya. Internal dari Partai Gerindra. Bukan sebuah perayaan publik katakanlah. Nah mungkin bisa dibilang agak berbeda dengan Anies Baswedan. Dua elemen ini, pertama figur Anies yang di luar partai, lalu juga pergerakan Nasdem yang semakin intens memang itu. Ini membuat deklarasi Anies ini nampak memang berbeda dari yang dilakukan oleh Gerindra. Lanjut ke posisi teratas yaitu Ganjar Pranowo yang selama setahun elektabilitasnya mengalami kenaikan tapi sedikit demi sedikit. Di Januari elektabilitasnya 20,5%, saat itu jauh di bawah Prabowo. Lalu di Juni mencapai 22% dan akhirnya di Oktober mencapai 23,2% mengungguli Prabowo dan Anies. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik, entah itu tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, itu membuat publik itu menaruh simpati. Elektabilitas capres belum mutlak menentukan kemenangan menuju RI 1. Ada hal yang tak kalah penting, yaitu elektabilitas cawapres serta elektabilitas pasangan capres dan cawapres itu sendiri. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno adalah yang paling populer untuk cawapres, yaitu dengan perolehan elektabilitas masing-masing 11,5% dan 10,6%. Tentu ada alasan yang menjadi pendongkrak elektabilitasnya. Nah apa kelebihan dari Ridwan Kamil itu? Yaitu seorang public figure yang ternyata memiliki kehangatan, memiliki rasa tanggung jawab yang besar di dalam lingkup keluarga. Jadi ini yang tidak sejauh ini tidak dibaca, tidak ada pada figur-figur yang lain gitu. Nah kalau yang Sandiaga Uno itu lebih karena keterlibatan dia dalam kancah-kancah politik sebelumnya, misalnya dalam Pilkada DKI, lalu kemudian naik ke pemilu presiden, ya namanya itu makin dikenal. Lalu bagaimana jika potensi capres dan cawapres ini dipasangkan? Pasangan mana yang paling berpeluang? Untuk Prabowo Subianto, pasangan cawapres idealnya adalah Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas 13,3%. Kalau Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, elektabilitasnya bisa mencapai 13,9%.
Terakhir, duet Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang mengulang DKI 1 bisa berpotensi meraup 14,3%. Dari sini dapat dilihat jika Prabowo Subianto akan kesulitan untuk memilih cawapresnya, sebab cawapres idealnya yaitu Anies Baswedan sudah mendeklarasikan diri menjadi capres. Sementara jika memilih Muhaimin Iskandar, PKB, partai yang berkoalisi dengan Gerindra, elektabilitasnya sangat rendah, yaitu 0,5%. Pasangan Capres-Cawapres 2024 akan bertarung sengit dan imbang jika pada akhirnya akan ada 3 paslon. Namun perubahan di sana-sini masih bisa saja terjadi. Namanya juga koalisi dan politik, kepentingan yang abadi.